2021. Hari ini kita akan lanjutkan untuk presentasi grup yang terakhir, yaitu mengenai sedimentasi. Sebelum kita mulai menyimak bersama-sama presentasi yang akan dibawakan oleh grup 6, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, cukup. Monggo, silakan kelompok 6 langsung dipersiapkan. Sebelumnya mohon maaf Pak, dari kelompok 6 Hermon belum masuk, apa mau ditunggu apa gimana? Ditinggal aja nggak Bapak? Ayo Feb, dimulai. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sedimentasi. Boleh di next. Anggota kelompok kami dapat tertera di layar. Next. Nah, sedimentasi ini berfungsi untuk memisahkan antara padatan dengan cairan, sehingga nantinya akan menghasilkan cairan bening dan cairan pekat, atau disebut juga dengan endapan, di mana sedimentasi ini dapat terjadi dengan menggunakan prinsip gravitasi dan prinsip sentrifugal. Boleh di next. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengendapan, diantaranya ada kondisi padatan. Kondisi padatan yang dimaksud di sini adalah bentuk, ukuran padatannya, densitas, berat spesifik dan sifat kimiawi. Terus ada juga konsentrasi selari, di mana semakin encer konsentrasi, semakin cepat mengendapnya. Terus ada juga kondisi cairan atau karakteristik cairan yang mempengaruhi sedimentasi tersebut, konsentrasi, viskositas, dan spesifik gravity. Terus ada perlakuan awal, di mana apabila flokulasi terjadi, maka jatuhnya itu semakin cepat. Terus ada juga bila ada udara yang terperangkap, maka akan memperlambat terjadinya sedimentasi. Terus juga ada tempat proses sedimentasi ini sangat berpengaruh, di mana rasio tangki perbandingan dan rasio diameter. Boleh di next. Untuk rumus yang digunakan di sini menggunakan rumus Stokes-Newton, di mana jika sebuah partikel turun di dalam fluida karena adanya gaya gravitasi, maka kecepatan pengendapan akan tercapai apabila jumlah dari drag force dan gaya apung sebanding dengan gaya gravitasi benda atau kecepatan berbanding lurus dengan ukuran partikel. Apabila diameter partikel kecil, maka kecepatan pengendapan juga semakin kecil. Boleh di next. Penerapan sedimentasi di bidang industri. Di sini kami menggunakan contoh di industri water treatment plant. Seperti yang kita lihat di industri ini, Halo Feb.
Di industri pengolahan water treatment plant ini, contohnya digunakan untuk mengendapkan pengotor. Nextnya aku nggak bisa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gravitational sedimentation atau thickener. Gravitational sedimentation atau thickener pada dasarnya adalah proses pemisahan dari slurry menjadi dense slurry atau sludge menggunakan gaya gravitasi atau bisa dibilang sebagai pengendapan yang berdasarkan perbedaan densitas dari solid dan liquid. Prinsip kerja dari gravitational sedimentation atau thickener ini dapat dilihat pada gambar tersebut adalah contoh dari thickener tank, di mana feed masuk dari kiri itu, kemudian masuk ke dalam feed well. Di dalam feed well, umpan akan disuntikan oleh flokulan dan koagulan. Fungsi penambahan flokulan dan koagulan ini adalah untuk mempercepat terjadinya proses sedimentasi. Penambahan koagulan akan menyebabkan proses koagulasi yang menetralkan partikel bermuatan negatif di slurry. Setelah partikel netral, partikel akan bergabung membentuk sekumpulan partikel yang disebut microfloc. Flokulan yang ditambahkan akan meningkatkan ukuran microfloc dengan proses yang dinamakan flokulasi. Microfloc akan terus membesar yang kemudian disebut sebagai floc atau yang kita kenal sebagai sludge. Massa microfloc akan terus meningkat seiring dengan bergabungnya microfloc satu dengan yang lain. Peningkatan massa inilah yang akan meningkatkan laju pengendapan. Floc yang terbentuk akan turun ke dasar tangki. Rake arms akan berputar perlahan dengan bilah pengikis di bagian bawah. Rake arm akan mendorong floc ke kerucut deflektor. Setelah floc memasuki kerucut ini, floc akan diteruskan ke underflow system, yang mana akan diteruskan ke sistem lain menggunakan pompa yang terdapat pada underflow system. Boleh di next. Selanjutnya ada bagian dari alat gravitational sedimentasi. Yang pertama itu ada tank. Dari segi proses, tangki tidak secara langsung mempengaruhi kinerja pengental. Namun, fabrikasi membutuhkan keterampilan dan menuntut kualitas kontrol yang menjadi parameter biaya kritis yang harus dikelola. Yang kedua ada feed well. Kinerja proses pengental ditentukan oleh kemampuan peralatan tersebut. Fungsi feed well itu yang pertama untuk mengoptimalkan dosis flokulan atau koagulan, yang kedua mengoptimalkan air pengenceran, yang ketiga mencampur dan menyerap bahan kimia secara menyeluruh ke padatan, yang keempat menghilangkan energi aliran bubur untuk mengurangi turbulensi, yang kelima mendistribusikan bubur secara merata ke dalam tangki. Selanjutnya ada underflow. Sludge yang telah memasuki kerucut deflektor akan berada di underflow system. Pada underflow system terdapat densitometer dan pompa. Sludge juga akan diteruskan ke proses berikutnya melalui pompa. Selanjutnya ada rake arms. Penggerak rake dirancang untuk pekerjaan berat, tugas dan tersedia dalam desain tunggal dan multi-opinion yang mencakup berbagai macam torsi. Next. Selanjutnya ada model thickener. Yang pertama ada high capacity thickener. Yang kedua ada column support thickener. Yang ketiga ada traction thickener. Yang keempat ada rate thickeners, high grade thickeners. Next. Yang pertama ada high capacity thickeners. Pengental kepadatan tinggi memisahkan cairan dari padatan menggunakan pengendapan gravitasi. Persyaratan utamanya adalah menghubungi padatan dengan bahan kimia tambahan di bawah kondisi geser yang tepat untuk membangun flokulan besar. Efisiensi flokulasi berkontribusi pada tingkat pengendapan yang ditingkatkan. Setelah mengendap di dasar tangki, lapisan lumpur yang dalam selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan piket yang terpasang pada rake arm. Pengental dioperasikan dan dikendalikan oleh sistem pengontrol logika yang dapat diprogram pada layar sentuh. Logika pengoperasian memungkinkan penyesuaian unit untuk kebutuhan pabrik, termasuk kemampuan pengental untuk dimatikan tanpa kehadiran operator selama jam kerja yang panjang. Penggerak hidraulik memberikan rasa torsi yang akurat pada kondisi torsi yang tinggi.
Pengangkat akan aktif untuk menarik dari lumpur. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kolom support thickness. Pada tipe kolom baja atau beton pusat menerima reaksi vertikal terhadap berat mekanisme dan beban torsi secara horizontal. Next. Jenis model ketiga dari thickener adalah traction thickener. Traction thickener ini memiliki model blade yang memiliki blade horizontal dan vertikal. Model blade ini digunakan untuk memecah sludge yang padat Dengan desain ini, energi yang dikonsumsi akan semakin berkurang. Biasanya, traction thickener digunakan pada industri metalurgi dan pemisahan biji. Desain ini sangat efisien pada industri tersebut karena biasanya permasalahan pada thickener adalah mengenai torsi dari mesin tersebut. Keterbatasan torsi membuat thickener kadang tidak berfungsi dengan baik. Namun dengan traction thickener ini yang memiliki bilah ganda akan mengurangi penggunaan torsi sehingga sangat efisien pada bidang industri dan pemisahan biji yang mana sludge-nya sebagian besar berupa padatan. Bisa di next. Model yang keempat dari thickener adalah high grade thickener. Desain high grade thickener ini dirancang khusus untuk memaksimalkan efisiensi flokulasi. Peningkatan efisiensi flokulasi dapat meningkatkan laju pengendapan sehingga mengurangi persyaratan luas unit dengan faktor yang sama. Namun seiring dengan cepatnya proses flokulasi, maka sludge yang terbentuk akan semakin cepat pula, sehingga diperlukan sistem kontrol tambahan otomatis. Sistem kontrol tambahan otomatis inilah yang terbilang cukup mahal, sehingga high grade thickener ini memiliki kelemahan terbesar yaitu biaya dari pemasangan itu sendiri dan biaya operasional itu terbilang mahal dibanding thickener lainnya. Bisa di next. Di sini kami mengambil spesifikasi thickener dari perusahaan Nanjing Shinhan Heavy Industry Science and Technology.co.ltd. Di sini dapat berbagai spesifikasi thickener. Thickener ini sendiri dapat disesuaikan dari diameternya, dari kedalamannya, area thickener, rotasi dari rack-nya, ketinggian rack dari dasar thickener, dan kapasitasnya serta power yang dibutuhkan. Spesifikasi thickener ini dapat tertera pada layar. Berikut adalah video dari pengoperasian thickener.
Mohon maaf, teman kami mengalami kendala jaringan. Mungkin bisa saya izin share screen. Ya, silakan dilanjut. Baik, yang selanjutnya ada jenis centrifugal sedimentation. Pada centrifugal sedimentation, centrifuge adalah alat yang berfungsi memutarkan cairan yang digerakkan menggunakan seperangkat motor listrik dengan menempatkan wadah atau objek di rotasi sekitar sumbunya. Komponen feed berupa campuran yang lebih rapat akan bergerak menjauh dari sumbu sentrifugal dan membentuk endapan dan akan menyisakan cairan. Nah, pada centrifugal sedimentation ini, pengendapan di samping memanfaatkan gaya gravitasi dengan perbedaan massa jenis, juga memanfaatkan perputaran gaya sentrifugal, sehingga membuat campuran lebih cepat memisah. Yang ditampilkan pada layar ini adalah contoh centrifuge pada skala lab, yang mana ketika gaya sentrifugal terjadi dan dilihat dari atas, itu bisa dilihat di gambar kedua, bentukannya kayak gitu. Lalu nanti bentukannya adalah dilihat di gambar ketiga before after-nya. Jadi nanti setelah terjadinya perputaran gaya sentrifugal itu tadi, dia akan terbentuk endapan atau sedimen yang bisa dilihat di gambar ketiga. Bisa di next. Nah, di centrifugal sedimentation ini, setelah yang sebelumnya itu menggunakan rumus Stokes-Newton, tapi di centrifugal ini, untuk percepatan gravitasinya atau G itu diubah menjadi, atau digantikan menjadi gaya sentrifugal, yaitu omega kuadrat dikali R, di mana omeganya itu adalah kecepatan putaran, dan R-nya itu adalah wilayah di mana mulai terbentuknya endapan, yang mana bisa dilihat di gambar ketiga itu. Bisa di next. Jenis-jenis centrifugal sedimentation di sini kita mengambil ada 4, yaitu ada tubular centrifuge, ada decanter centrifuge, ada disc bowl centrifuge, dan cyclone separator. Bisa di next. Nah, di sini tubular centrifuge, yang mana prinsipnya itu ada feed yang dialirkan dari bawah naik. Dia kan
ada rotor yang berputar menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal pada cairan. Lalu nanti cairan yang bermassa jenis lebih tinggi itu akan membentuk cincin di bagian luar. Jadi dia akan bergerak ke arah dinding dari bowl itu. Sedangkan cairan yang bermassa jenis lebih ringan, dia akan membentuk cincin bagian dalam. Jadi di tengah itu. Dan nantinya kedua cairan yang berbeda massa jenis ini akan dialirkan keluar sesuai dengan outletnya masing-masing. Sedangkan ada terjadi endapan mikro yang akan terbentuk di bagian bawah bowl dan nantinya bisa dikeluarkan setelah mesin dimatikan. Dan tubular centrifuge ini digunakan untuk memisahkan berbagai emulsi, bisa cair-cair dengan tipikal GQ dan pemisahan cair-cair padat dengan tipikal GF. Contohnya untuk pemisahan minyak dan bubuk mikro, pemisahan plasma dan sel, pemisahan krim susu, dan sebagainya. Dan di sini kita mengambil spesifikasi untuk yang tipikal GF. Jadi untuk yang 3 fase, cair-cair padat. Bisa ditunjukkan videonya yang ke-1, tubular centrifuge working, yang atas ya. Play. Betul. Ini yang kayak aku bilang tadi, ada tipikal GF dan GQ. Bedanya kalau boleh di skip, di pause dulu, Chan. Tolong. Yang di ininya tadi. Stop. Kalau GF tadi yang kayak yang udah aku jelaskan, sedangkan yang GQ ini dia lebih ke memisahkan 2 fase, yaitu cair padat. Itu biasanya digunakan untuk yang kalau fase cairannya itu tidak memiliki perbedaan massa jenis yang tinggi. Jadi dia memisahkan cair padat aja, yang mana padatannya itu akan terendap di bagian bawah bowl dan dikeruk setelah mesin dimatikan. Sedangkan nanti yang bagian bermassa jenis lebih ringannya akan keluar dari satu outlet. Bisa kembali ke yang tadi, link kedua. Nah, ini contoh penggunaannya yang aslinya. Nah, itu keluaran dari outletnya untuk yang light phase dan heavy phase. Sedangkan ini dialirkan dari atas itu, dari atas ke bawah. Intinya fitnya masuk dari bawah dan outletnya itu ada air, ada minyak. Sedangkan nanti ada endapan yang bisa kita keruk dari dalam bowlnya itu nanti. Oke, kembali ke yang tadi. Next. Nah, selanjutnya ada decanter centrifuge, di mana prinsipnya ini feed masuk dari sebelah kanan itu ada inletnya, masuk dari kanan. Habis itu kan di tengah ada poros yang berputar menyebabkan gaya sentrifugal pada cairan. Nantinya yang padatan itu akan terpadatkan dan dibawa oleh bagian piringan-piringan itu adalah conveyor. Jadi dia nanti akan terpadatkan dan dibawa menuju outletnya. Di sludge outlet itu bisa dilihat. Kemudian yang cairannya itu akan terbawa ke sebelah kiri itu dan menuju ke outletnya juga, fluid outlet itu. Decanter centrifuge ini bisa memisahkan untuk 2 fase atau cair padat dan 3 fase cair-cair padat. Jadi untuk yang cair-cair padatnya juga sama, bisa light phase dan heavy phase. Lalu ada solidnya nanti. Nah, ini digunakan untuk proses kontinu. Contoh pengaplikasiannya adalah pemisahan etanol atau minyak dari padatan biomasa yang tercampur. Ini kita mengambil contoh dari alfa-lava NX418 untuk spesifikasinya. Bisa dilihat videonya, Chan, yang atas.
Nah, ini video dari alpha laval tadi, feednya masuk dari inlet ini, pipa yang itu, lalu ketemu nanti di porosnya, yang padatan akan, atau partikel yang bermassa jenis lebih besar itu akan terpadatkan dan dibawa oleh konveyor ini yang berjalan, sedangkan yang bermassa jenis lebih ringan, dia akan dibawa juga menuju ke outletnya. Jadi ada cairan dan ada padatan. Bisa lanjut ke video kedua. Yang video kedua ini sama aja, cuma bisa dilihat lebih jelasnya ketika dia nanti ketemu di poros. Bisa di skip aja, Chan. Coba tengok. Nah, di situ boleh. Coba agak tengahan, Chan. Itu konveyornya. Itu motor yang menggerakkan porosnya nanti. Nah, di sini feed masuk dari inletnya itu, lalu bertumbuk dia di porosnya itu, nanti yang padatannya akan terpadatkan dan dibawa oleh konveyor, sedangkan fase cairnya akan terbawa juga ke sebelah kanannya menuju ke outletnya. Biasanya bagian yang padatan ini digunakan sebagai pupuk. Ke yang tadi. Udah sih, next. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah disposal centrifuge. Disposal centrifuge digunakan untuk memisahkan padatan dari 3 fase cairan dalam satu proses kontinu berkecepatan tinggi. Alat ini biasa digunakan dalam industri minuman, makanan, kimia, dan farmasi untuk memisahkan minyak dan lemak hewani atau nabati, dan juga minyak mineral. Contoh pengaplikasiannya adalah pemisahan bahan bakar dan minyak mineral dan pemisahan susu dengan lemak susu. Nah, ini adalah contoh disposal centrifuge. Ini kami dapat dari centrifuge, di mana salah satu alatnya adalah Alpha Laval Mop X 207. Alpha Mop X ini centrifuge yang memisahkan bahan bakar dan minyak mineral pada 3 fase secara terus-menerus. Walaupun terlihat kecil, centrifuge ini memproses lebih dari 30 galon per menit konsentrat. Jadi prinsip dari disposal centrifuge ini, cairan dengan berat viskositas yang lebih besar akan dibuang ke permukaan bawah cakram. Sebentar. Dan cairan yang ringan dengan kecepatan lebih kecil bergerak menuju pusat drum. Nah, ini di sini ini adalah padatan yang berwarna hitam. Kemudian untuk cairan, ini kan tadi feednya. Untuk cairan, dia kan
Tadinya dia berputar, yang padatan ke sini, dan yang cairannya akan melewati sisi sini. Berdasarkan perbedaan viskositasnya, yang heavy water itu lewat sini, dan nanti yang light water yang lebih dalam lagi. Nah, untuk yang lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat video berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat feednya akan masuk di sebelah sini, ada solid particle, itu di sebelah sini. Kemudian heavy waternya di sini. Lalu nanti nah ini kita lihat pada feed, terus heavy fase dan light fasenya, dia akan dipisahkan melewati pipa yang berbeda. Mungkin kita bisa ke alat selanjutnya. Yang selanjutnya ada siklon separator. Mohon maaf, ini kesalahan pengetikan. Di sini kami menggunakan contoh hidrosiklon FX 840 dari Waiwang. Alat ini banyak digunakan dalam operasi penggilingan sirkuit tertutup, tetapi juga memiliki banyak aplikasi lain seperti desmilling, degrading, dan penebalan. Ini merupakan istilah-istilah dalam tambang, yang dimana ada kemudian ini adalah videonya. Dots indicate the particulates to be collected, and the blue arrow represents the Nah, di sini prinsip siklon ini memanfaatkan berat jenis dan gaya sentrifugal, di mana material padatan dan fluida yang bercampur akan melewati siklon dengan berputar. Adanya perbedaan berat jenis dan gaya turbulensi akan menyebabkan padatan yang berat jenisnya, maksudnya padatannya kan berat jenisnya lebih dari fluida, itu nanti akan turun. flow of gas that leaves the equipment. For dusts with tendency to agglomerate, such as biomass or coal fly ash, Sedangkan fluida yang masa jenisnya lebih rendah akan naik dan keluar. effect of particles. In Ini fact, masih cyclone doesn't padatannya see yang as many akan small turun particles, but dan clustered kita particles with bigger dimensions and thus easier to collect. A
Untuk Agglomeration fluidanya wide kan dia particle masa size jenisnya lebih distribution, rendah ya. Dia akan residence naik. in cyclone and large inlet particle concentrations. Mungkin next. Dots indicate the particle. Nah, ini referensi kami. Bisa dilihat pada layar. Next. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Feb, ada nggak Feb? Oke, mohon maaf di sini saya ambil alih. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Mungkin bisa di low hand dulu. Tulung. Kelompok 1. Misal kelompok 1. Iya, aku kelompok 1. Apa, Cel? Ini aku mau nanya, dari sekian banyak alat untuk sedimentasi ini, kira-kira safety apa sih yang perlu dipertimbangin untuk memilih untuk memilih alat sedimentasi dalam suatu industri gitu. Terima kasih. Dari kelompok 1 lagi, apakah ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Mungkin buat Michelle, boleh minta tolong di low. Kelompok 2, silakan. Mana nih kelompok 2? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 yang mau nanya, silakan. Ogi, kelompok 3. Sorry, aku dari kelompok 1, tapi masih bisa nanya nggak? Apalah kau, Gimana nih, masih bisa nanya apa enggak? Halo? Oh ya udahlah. Oke, kalau saya mau nanya di bagian sedimentasi yang ini ya, yang thickener, itu kan tentunya beberapa faktor yang yang mempengaruhi kecepatan dari sedimentasi itu sendiri kan tentunya viskositas dari padatan dan berbagai macam hal lainnya tadi. Tapi ada di suatu bacaan atau di suatu referensi gitu yang menyatakan bahwa kecepatan dari sedimentasi ini ternyata juga dipengaruhi oleh gaya gesek antara partikel padatan yang akan turun ke bawah dengan dinding-dinding dari thickener tadi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah faktor dari gaya gesek antara partikel padatan atau partikel selarinya dengan dinding-dinding dari thickener ini pengaruhnya itu sangat besar gitu. Seperti yang telah kalian sebutkan sebelumnya, tadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan yang mempengaruhi terjadinya sedimentasi seperti itu. Ya, sekian saja, terima kasih. Baik, kalau lanjut lagi balik ke kelompok 3 tadi, apakah ada yang mau nanya? Kelompok 3 silakan. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 4.
Silakan. Apa, Wak? Izin nanya, aku mau nanya di bagian yang disbol tadi. Bisa dilihatin bentar nggak? Nah, oke. Next yang selanjutnya. Nah, ini kan disbol selain bisa memisahkan endapan juga, di sini kan memisahkan antara like pas sama apa tuh satu lagi tuh, nggak jelas. Pokoknya bisa membedakan 3 fase ya tadi itu sebelumnya kalau nggak salah. Nah, aku masih agak bingung aja sih sebenarnya. Kalau untuk memisahkan antara cairan dengan padatan kan itu emang udah prinsipnya sedimentasi, tapi kalau untuk memisahkan antara tadi kayak air sama minyak atau mineral itu kayak gimana ya di prinsip disbol ini? Mungkin itu aja sih dari aku. Baik, selanjutnya kalau ada lagi yang dari kelompok 4 mau nanya, silakan. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok 5, silakan. Silakan, Dika. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide yang bagian dari alat gravitational sedimentation atau thickener itu dari Retno menyebutkan penggunaan campuran dari material yang ditambahkan ke alat sedimentasi agar pengendap itu digunakan senyawa koagulan ya, agar terjadi koagulasi. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, apakah dari alat tadi ada thickener, kemudian ada centrifuge, dan ada beberapa alat lain itu hanya menggunakan senyawa-senyawa koagulan ya dalam proses pengendapannya atau sedimentasinya? Apakah dapat menggunakan campuran lain gitu agar terjadi pengendapan dalam tangki sedimentasi ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya kalau ada lagi yang mau nanya dari kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Baik, kalau tidak ada, kami tutup sesi tanya jawabnya. Dan kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Mungkin buat teman-teman boleh minta tolong ditunggu sebentar. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dika tadi. Tadi Dika nanya kenapa pada sedimentasi hanya digunakan senyawa koagulan. Gitu, Dik. Bukan seperti itu. Kurang lebih apakah bisa digunakan senyawa lain selain senyawa koagulan untuk proses koagulasi itu dalam sedimentasi dari thickener
centrifuge dan lainnya itu. Oh, oke, bentar ya. Izin menjawab pertanyaannya Misal, itu kan safety apa yang harus dipertimbangkan untuk memilih alat sedimentasi? Kalau menurut kami, safety-nya tuh sebenarnya kalau untuk alat sedimentasi enggak ada yang benar-benar kayak membahayakan gitu ya, membahayakan keselamatan. Karena satu, kalaupun untuk yang gravitasional itu ya udah alatnya diam di tempat aja gitu. Dan enggak ada suatu hal yang berpindah-pindah. Kemudian kalau untuk yang centrifugal sedimentation itu alatnya cenderung kecil-kecil. Dan kayak yang dilihat di contoh video-video tadi juga nggak ada ancaman bahaya yang begitu signifikan, yang begitu membahayakan gitu. Cuma di sini kalau safety apa yang harus kita iniin, mungkin bisa ditinjau dari bahan atau material dari alat yang digunakan. Contohnya kayak kita apa yang mau kita endapkan gitu, bahan apa yang mau kita endapkan. Itu bisa kita sesuaikan dengan material alat sedimentasi yang digunakan. Karena beberapa bahan kan ada yang menyebabkan korosi dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dari segi bahannya. Jadi kalau untuk safety lebih ke ini sih, untuk alat sedimentasi itu apa yang ingin kita endapkan dengan alat yang kita pakai itu ya disesuaikan gitu untuk spesifikasinya dan lain-lain. Apakah menjawab Misal? Berarti kalau untuk penempatan alatnya, terus pekerjanya gitu, berarti tidak harus menerapkan safety yang terlalu ketat gitu ya? Enggak gitu. Maksudnya kan gini, kalau untuk safety, semua hal yang di dalam pekerjaan kita tentu harus kita menerapkan safety kan. Ya kalau itu emang udah suatu keharusan lah. Terus tadi kalau kamu nyebutin penempatan alat dan lain-lain, itu bisa juga sih. Dalam artian kayak kalau misalnya kita menempatkan alatnya itu terlalu tinggi dari kita, terus nanti ada resiko bahaya bahan yang jatuh gitu mungkin dari atas itu juga masuk ke resiko keselamatan. Jadi ya hal-hal itu juga harus disesuaikan. Bagaimana? Oke, udah menjawab. Makasih. Oke, sama-sama. Selamat pagi, izin menjawab untuk pertanyaan Augie. Jadi salah satu yang berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan itu tadi gaya gesek ya. Itu kalau kita bandingkan, sebenarnya gaya gesek itu pengaruhnya sangat minimal karena ada beberapa faktor. Yang pertama, gaya gravitasinya jauh lebih kuat, jadi gaya beratnya itu jauh lebih besar daripada gaya gesek. Dan faktor berikutnya,
karena koefisien geseknya itu sangat rendah. Itu salah satunya dipengaruhi karena zat padat ini juga ada di dalam cairan kan, dalam bentuk suspensi atau koloid. Jadi dalam hal ini koefisien geseknya jadi sangat rendah. Apakah cukup menjawab, Augie? Oke, berarti bisa dibilang kalau misalkan kita ingin merancang suatu thickener gitu ya, dan untuk memperhitungkan kecepatan sedimentasinya, berarti bisa dibilang faktor gaya gesek antara partikel padatan dengan dinding tangki itu bisa diabaikan karena tadi katanya sangat kecil seperti itu. Iya, karena skalanya cukup besar ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi, bisa mundur dulu ke slide awal di bagian rumus. Nah, di sini sendiri kan yang gaya geseknya sendiri nggak dihitung ya, karena saking kecilnya itu jadi dia bisa diabaikan. Oke. Oke, terima kasih. Oh iya, mau ini izin jawab punya Dika tadi. Apakah senyawa lain selain koagulan bisa digunakan dalam proses sedimentasi? Gitu ya, Dik, pertanyaannya. Gimana, mohon diulangi, Laura? Apakah senyawa selain koagulan bisa digunakan? Apakah senyawa lain selain senyawa koagulan bisa digunakan dalam proses sedimentasi gitu? Iya, benar. Oh ya, aku mau jawab. Jadi senyawa lain itu nggak bisa mengendapkan karena senyawa yang bisa mengendapkan dengan cara mengikat partikel itu cuman koagulan. Tapi berdasarkan literatur yang kami baca, mohon maaf jika salah atau kurang memuaskan jawabannya, ada alternatif lain seperti biokoagulan dan bioflokulan. Yang membedakannya hanya biokoagulan sama biokoagulan ini itu dari organisme dari dari organik gitu, kayak misalnya contohnya biokoagulan ini dari hewan dan mikroorganisme tumbuhan gitu-gitu. Mohon maaf jika ada salah. Apa luas Dik? Iya, cukup terjawab. Terima kasih. Oh iya, makasih. Mungkin izin menjawab untuk pertanyaan Naswa, yaitu bagaimana prinsip Disbowel mengenai tiga fase pada bagian cair dengan cair. Apakah begitu, Naswa?
Mungkin izin menampilkan video yang mungkin lebih jelas. Pertama itu ada sumbu yang memutar ya di sini. Yang lebih fase beratnya, lalu ini yang ringan kan, ini fitnya tadi. Jadi dia tuh berdasarkan massa jenisnya. Nanti yang berat kan yang berat itu lebih ke sini. Dari sini ke sini. Nah, untuk yang ringan itu nanti dia lebih ke sini, karena di sini kan berputar kan. Jadi yang berat lebih terdorong ke sini, yang ringan masih di sekitaran sini. Itu apakah sudah menjawab? Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang jelas. Bagaimana Saudara Naswa? Oke, Chan, thank you. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 6 atas presentasinya. Untuk tanya jawabnya mungkin memang tadi masih ada beberapa hal yang memang perlu untuk diperbaiki seperti itu. Nah, nanti harapannya di file tanya jawab itu diperbaiki ya, baik. Terus kemudian sebenarnya saya kenapa ngasih kesempatan tanya jawab itu 2 pertanyaan, agar terus kemudian memang sebenarnya diskusi yang terjadi itu bisa lebih hangat ya. Tapi memang ternyata responnya dari teman-teman sekalian itu masih minim, sehingga terus kemudian tadi juga satu kelompok bahkan mungkin pertanyaannya ada 1 gitu kan. Coba lihat. Nah, bahkan ada yang terus kemudian tidak melontarkan pertanyaan sama sekali. Karena itu sebenarnya peluang bagi kalian juga untuk mengorek lebih dalam kemampuan dari
kelompok penyaji, dalam hal ini adalah kelompok 6, sejauh mana sih yang mereka kuasai tentang materi yang ada, sehingga terus kemudian teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak seperti itu melalui forum tanya jawab. Kesempatan ini sebenarnya masih saya buka sampai nanti waktunya pengumpulan tugas ya. Jadi nanti untuk kelompok-kelompok yang masih belum bertanya, harapannya nanti bisa memikirkan pertanyaan apa yang akan dilontarkan kepada kelompok-kelompok penyaji, termasuk juga kelompok-kelompok sebelumnya, misalkan gitu ya. Kalau penyajinya kelompok 4, terus kemudian kelompok yang lain tugasnya bertanya, maka silahkan kalau memang di lembar tanya jawab itu belum full, seperti itu ya, silahkan lontarkan pertanyaan dan terus kemudian nanti kelompok penyaji bisa mencari jawabannya. Minimal tadi saya batasi bahwa satu kelompok itu mengajukan 2 pertanyaan. Mau lebih dari 2 pertanyaan sebenarnya diizinkan juga boleh seperti itu. Jadi nanti silahkan dicek kembali untuk tiap-tiap kelompok penyaji. Nanti kalau misalkan memang belum ada pertanyaan seperti itu ya, nanti bisa disampaikan kepada kelompok yang belum bertanya, seperti itu, pertanyaan apa yang akan mereka ajukan. Dan karena ini untuk proses menjawabnya kalian bisa melihat kemana saja, seperti itu bebas, bukan seperti ujian. Sehingga terus kemudian ya silahkan cari jawaban yang sebaik-baiknya, termasuk juga misalkan kayak tadi ya, koagulan, tentang koagulan. Kenapa kok namanya koagulan? Karena memang ya prinsipnya dia adalah untuk membentuk proses koagulasi seperti itu. Walaupun nanti sebenarnya jenis koagulan yang digunakan tentunya berbeda-beda tergantung dari sifat senyawa atau koloid yang itu ada di situ ya. Karena nanti kan prosesnya untuk proses mineral pun itu juga macam-macam. Ya kan, terus kemudian untuk proses pangan atau terus kemudian pabriknya ya pabrik apa, nanti koagulannya beda-beda seperti itu. Tapi ya jenisnya secara umum mereka disebut sebagai koagulan itu karena bersifat untuk membentuk terjadinya proses koagulasi. Oke, terus kemudian juga tadi tentang pengaruh gaya gesek, sejauh mana sih pengaruh gaya gesek terhadap proses sedimentasi itu. Kalau dilihat dari ininya juga sebenarnya bisa dilihat ya dari barangnya yang terus kemudian kalau untuk thickener dilihat aja barangnya segede gitu, terus kemudian kemungkinan terjadinya friksi antara dinding dengan cairan, yaitu ya memang terjadi, tapi terus kemudian yang terjadi itu hanya benar-benar kecil karena jumlah cairan yang bergesekan dengan dinding dengan jumlah cairan yang tidak bergesekan itu jauh lebih besar seperti itu. Tapi nanti silakan diperkuat teorinya seperti apa ya. Seperti itu. Jadi silahkan ajukan pertanyaan terbaik, terus kemudian silahkan cari jawaban terbaik untuk masing-masing kelompok penyaji. Harapannya nanti yang dikumpulkan full ya. Tiap kelompok, misalkan kelompok 6, itu dari kelompok yang lain mengajukan minimal 2 orang yang bertanya atau 2 persoalan seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu juga nanti akan dinilai sebagai keaktifan kalian. Loh, sayang terus kemudian kalau misalkan itu diberi kesempatan, tapi terus kemudian ya tidak diambil kesempatan itu. Oke? Jangan lupa dituliskan siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, karena itu akan menjadi nilai keaktifan dari individu, bukan dari kelompok seperti itu. Nah, sebelum diakhiri untuk proses kuliahnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Izin bertanya Pak Aris. Ya. Mohon maaf Pak, untuk pertemuan setelah Lebaran, apakah tetap ada dan kira-kira untuk, ya mungkin ini masih agak jauh sih Pak pertanyaan saya, kan selama pertemuan ini kita melaksanakan presentasi ya Pak. Nah untuk materi terkait UTS-nya itu apakah yang dijelaskan dari beberapa alat-alat industri ini atau ada
yang lain dari Pak Haris, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, secara umum memang nanti terkait dengan apa yang kalian presentasikan ya, seperti itu. Terus kemudian untuk kemarin kan kalau nggak salah rencananya 8 Mei itu kita akan coba untuk latihan soal seperti itu, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan perhitungan. Boleh jadi nanti ada yang diambil dari presentasi kalian atau terus kemudian memang diambil dari sumber yang lain juga nggak masalah seperti itu. Nah, di dalam presentasi teman-teman sekalian, saya melihat bahwa yang ada adalah masih sebatas untuk proses menyertakan rumus ya, seperti itu. Tapi terus kemudian itu tidak ada contoh perhitungannya seperti apa gitu, misalkan proses penentuan apa, kayak misalkan ini ya, Thickener, proses penentuan flow rate-nya, proses perhitungan flow rate-nya itu sebenarnya seperti apa sih, gitu. Terus kemudian, kalau tadi kan cuma ada perhitungannya aja ya. Nah, harapannya nanti coba dikasih contoh soalnya, seperti itu. Lengkap dengan angka, lengkap dengan satuan, sehingga terus kemudian itu nanti akan lebih aplikatif, seperti itu. Nah, nanti masukan-masukan secara personal ya, terhadap presentasi teman-teman sekalian, itu akan saya sampaikan dalam 2-3 hari ini. Harapannya nanti presentasinya bisa lebih baik lagi, bahan presentasinya ya, seperti itu ya. Dan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam hasil presentasi yang dikumpulkan dan makalah yang akan dikumpulkan, seperti itu. Jadi gitu, Dika. Baik, terima kasih, Pak Haris. Pertemuan selanjutnya nanti mungkin tanggal 8 Mei itu ya? Iya, Pak Haris. Mei udah di sini semua tuh ya? Sudah, Pak. Karena sudah Sudah, Pak. Ya udah lumayan lama toh liburannya. Sekarang ada yang masih di Jogja? Masih, Pak. Oh, kamu nggak pulang, Jil? Iya, Pak. Saya nggak lebaranan, Pak. Oke. Ya, oke. Ya, pertemuan kita nanti tinggal terakhir 8 Mei, seperti itu. Setelah itu kemudian UTS. UTS itu kemudian besar nanti akan ada satu soal yang itu kita ambil dari latihan soal itu, dan kemudian mungkin 2 soal lah yang diambil dari presentasi teman-teman sekalian. Presentasi yang mana ya harapannya memang teman-teman bisa menguasai semuanya. Minimal dibaca-baca lah hasil presentasi teman-teman sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya ya nggak sempat nyimak atau apa. Oke, seperti itu. 1 soal dari latihan soal dan 2 soal mungkin dari presentasi yang teman-teman sekalian bawakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, mungkin untuk kuliah kita pagi ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Selamat berlibur bagi teman-teman yang liburan, dan selamat menikmati Jogja bagi teman-teman sekalian yang nggak pulang kampung. Silahkan cari teman-teman yang ada di sini gitu ya. Oke, kita tutup dengan berdoa. Nanti saya minta tolong sama Angie untuk seperti biasa, kalau ada teman-teman yang tidak hadir di pertemuan kali ini, minta tolong diinformasikan ya untuk presensinya ya. Baik, Pak. Oke, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Ya, saya mohon maaf apabila selama menemani teman-teman sekalian belajar dan berdiskusi banyak sekali kekurangan seperti itu ya. Selama beberapa pertemuan ini masih banyak yang belum bisa secara optimal disampaikan. Harapannya nanti setelah ada makalah yang itu bisa bermanfaat buat semuanya, ada juga
bahan presentasi yang bisa bermanfaat untuk semua. Teman-teman bisa banyak belajar dari apa yang sudah teman-teman sekalian hasilkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,